Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur yang paling pendek dari 150 Mazmur di Alkitab, Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Karena sudah ada di layar, mari kita membaca bersama-sama, buka suara, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku, hari ini adalah ulang tahun gereja IGNC yang ke-15. Semua ini adalah anugerah Tuhan dan berkat Tuhan 100%. Dia yang memulai, kemudian Dia memberkati dan terus bekerja. Sehingga gereja ini boleh bertumbuh, berbuah. Semakin hari, semakin baik, semakin hari, semakin baik. IGNC diawali pada tahun 2006 oleh sekelompok kawan-kawan, ya, sebagian teman saya dari Indonesia, satu gereja di sana, kami mulai Bible study, kira-kira 10 orang. Ya. Setelah itu kita berpikir, teman-teman berkata, Pak, Bible study untuk apa? Apakah kita hanya memperbesar kepala? Nambah pengetahuan? Mari kita berbuat sesuatu. Bagaimana kalau kita buat KKR, kebaktian kebangunan rohani? Saya bilang bisa nggak istilah lain? Lalu muncullah istilah MPS, Malam Puja dan Sabda. 3 malam, yaitu 3 hari Sabtu berturut-turut di bulan November, dibantu oleh beberapa rekan teman saya dari gereja lain, kemudian kami bikin bersama Malam Puja dan Sabda dengan tujuan memenangkan jiwa. Siapapun yang bawa jiwa baru dan dimenangkan bagi Kristus kembali ke gereja masing-masing. Itu tujuannya. 3 malam itu kemudian ada lebih kurang 30 orang menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka. Dan mereka belum punya gereja atau teman yang bisa dibawa beribadah. Lalu mereka bertanya, Pak, bagaimana kalau kita mau beribadah? Mulai di mana? Singkat cerita kemudian ke-30 saudara ini dengan tim Bible Study mengatakan, mari kita mulai ibadah hari Minggu, Pak. Dan puji Tuhan kemudian Duarte-In menawarkan tempat ketika kami tanya, oh boleh pakai. Dan di 2006 itulah 15 tahun lalu IGNC beribadah. Tuhan terus memberkati dan memberkati, kita terus berkembang, akhirnya gak muat, kesempitan, pindah ke X-Lodge. Ya, yang gedung yang lebih besar. Dari situ berkembang, juga kesempitan khususnya Sunday School yang terus diusir ke sini sana. Dan kita pindah lagi ke Duarte-In. Jadi 7 tahun kita keliling berkelana dari in ke in. Duarte-In ke Santa Anita-In. Ya kan? Jemaat berdoa, panitia berdoa, mengumpulkan dana. Puji Tuhan, sekitar 8 tahun lalu Tuhan memberikan tempat ini. Puji nama Tuhan. 1, 2, 3, puji nama Tuhan. Kita sudah berada di sini, gak terasa 8 tahun terus memberkati. Ada yang menerima Tuhan Yesus, ada yang dibaptis, ada yang diperbaharui. Ya, berbagai macam, tadi lagunya bagus sekali, ada suka duka kita alami. Tuhan izinkan itu naik turun, ups and down. Ya. Tapi anugerah dan berkat Tuhan itu 100% menyertai. Kehadiran IGNC dan pertumbuhan IGNC sesungguhnya bukan kredit manusia, bukan jasa manusia, 100% anugerah Tuhan dan berkat Tuhan, amin. Bukan karena founder yang 7 orang memulai, yang menandatangani itu. Bukan karena majelis, bukan karena aktivis, bukan karena Pak Edi, bukan. Itu sebabnya dari awal saya bilang, please jangan bilang gereja Pak Edi. Mau gereja mana? Gereja Pak Edi, bukan. Pak Edi gak punya gereja, saudara. Gereja IGNC adalah milik Tuhan, gereja Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya tema kita adalah How Great is Our Savior. Juru selamat kita Yesus Kristus. Itu yang berjasa 100%. Nama Tuhan yang harus dipuji dan ditinggikan. Sebab itu Mazmur 117 tadi mengajak kita dan seluruh umat manusia secara universal untuk memuji nama Tuhan. Mazmur ajakan untuk senantiasa membesarkan nama Tuhan. Seluruh bangsa dan suku bangsa universal, siapapun saudara hari ini, gak ada alasan untuk tidak memuji dan membesarkan nama Tuhan.
Mazmur itu mengatakan, pujilah Tuhan. Istilah Tuhan di situ semua huruf besar. Jadi kalau saudara membaca Alkitab bahasa Indonesia, terjemahannya semua huruf besar. Itu adalah JHWH. Dalam bahasa Ibraninya itu yang nggak bisa dimasukkan vokal, bisa Jehovah, bisa Yahweh. Tapi itu maksudnya adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Pujilah Tuhan yang sedemikian itu. Sebab dia adalah sumber segala sesuatu. Apapun yang kau punya. Lagunya Jason tadi kan. Ada pada hari ini semua kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian ayat kedua memberi kita alasan. Kenapa sih kita harus senantiasa memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan? Ayat 2a, sebab kasihnya hebat atas kita. Great. Hebat atas kita. Istilah hebat di situ artinya akbar, maha besar. Maha agung, maha mulia. Dan saudara tahu kasih Tuhan yang paling akbar, yang paling besar adalah apa? Ketika Yesus Kristus diutus lahir ke dunia ini. Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, jangan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya logo IGNC, selain ada ikan, ada ayat mas, di situ apa? John 3:16. Saudara yang jadi member harus hafal ayat ini, oke? Martin Luther berkata, seluruh Alkitab kita kalau mau diperas menjadi satu ayat adalah John 3:16, Yohanes 3:16. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Betapa akbar ketika saudara berkata, Allahu Akbar, Allahku maha besar. Itu artinya apa? Itu artinya Yesus telah turun ke dunia ini. Jadi teman-teman di seberang sana, kalau saudara mau menceritakan Yesus, katakan, you ngerti gak sih kalau bilang Allahu Akbar? Artinya apa? Artinya Allahku itu maha besar. You tahu gak sih kasih Tuhan yang maha besar itu apa? Ketika Yesus Kristus, sang pencipta, firman sang pencipta itu, rela turun ke dunia ini. Yohanes 1:18 mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi Yesus Kristus anak tunggal Allah, dia yang menyatakannya bagi kita. Allah yang tidak kelihatan, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa itu. Gak kelihatan saudara dalam bentuk roh. Firman sang pencipta itu rela kemudian memakai darah dan daging, inkarnasi ke dunia ini. Itu Allah yang akbar. Kita bisa mengenalnya, Yesus Kristus namanya. Bukan saja dia inkarnasi saudaraku, dia rela mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib menanggung hukuman dosa kita. Sebab upah dosa adalah maut. Maka Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Demi membayar hutang dosa kita. Itu sebabnya IGNC akan terus memberitakan Yesus Kristus, kabar baik. Itu sebabnya IGNC disebut Indonesian Good News, kabar baik. Saudara tahu kabar baik yang terbesar apa? Bukan karena kamu dapat istri yang paling cantik di dunia. Bukan karena kamu dapat harta setengah bola dunia. Bukan. Bukan karena kamu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di bumi ini. Bukan. Tetapi kabar yang terbaik adalah ketika Yesus Kristus mau menanggung dosamu. Saya harap saudara memberitakan ini kemana-mana. Dan buktinya adalah Yesus Kristus bangkit kembali pada hari ketiga. Itu bukti dia juru selamat yang asli. The great Savior adalah yang bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa dosa. Amin. Itu good news. Itu yang saudara harus beritakan kepada orang lain. Suatu kali ada mantan Secretary of State dari US. Ya, suatu kali mantan Secretary of State dari Amerika. Bernama Christian Herter. Dia itu terpilih menjadi gubernur di Massachusetts. Waktu selesai periode pertama, mau promosi ke periode kedua, jadi gubernur kedua kali, dia hadir di mana-mana. Ya. Undangan-undangan, untuk apa? Memperkenalkan dirinya, ya biasalah kampanye lah ya. Jadi dia diundang suatu hari ke sebuah pesta barbecue.
Dia hadir terlambat. Dia lapar sekali karena pagi itu sibuk, dia nggak sempat makan, siang sibuk nggak sempat makan. Begitu ke pesta itu, wah dia mau langsung makan. Diambillah piring. Dia ngantri. Waktu ngantri, ibu yang melayani ini cuma kasih dia sepotong ayam barbecue. Nah, gubernur ini bilang, saya minta tambah dong sepotong, saya lapar sekali. Tapi ibu itu mengatakan, no, saya sudah dipesan, satu orang satu. Tapi hari ini saya belum makan, saya lapar, tolong dong, tambah sepotong lagi. Ibu itu mengatakan, no, satu tamu, satu. Biasanya gubernur ini seorang yang rendah hati, ya, seorang yang sopan, gitu ya. Tapi hari itu dia agak gemes. Dia bilang, Bu, kamu tahu nggak saya siapa? Saya ini gubernur Massachusetts. Lalu ibu itu bilang, Pak, kamu tahu nggak siapa saya? Saya ini namanya Chicken Lady. Wanita ayam, yang ngurusin ayam. Jadi satu orang satu, silakan jalan. Saya harap nanti kalau makan siang ya, tamu-tamu kalau mau minta tambah tolong dikasih lah Bu. Nggak gampang kalau yang lapar ini, apalagi kebaktiannya panjang begini kan. Kan nanti dijatahin, udah dipesen nih ya, si konsumsi itu susah loh saudara. Melayani seksi konsumsi itu, udah dipesen satu orang satu. Kalau saya sih ya kasihan lah, gubernur ya. Pak Konjen nggak jadi datang. Tapi ada Ibu Cynthia, ketua BKS. Dia punya tambah ayam, ya kasihlah saudara ya. Ya kita mengerti sih, si Chicken Lady itu mungkin dia takut tadi kalau semua minta tambah gak kebagian. Kalau mau nambah nantilah, kalau semua sudah kebagian. Tapi poin saya bukan itu saudara. Poin saya dari cerita ini adalah bahwa manusia pada umumnya punya sebuah kecenderungan. Ingin menonjolkan dirinya, ingin memberitahu otoritasnya, kebanggaannya, kehebatannya. Istilah kerennya, mau unjuk gigi. Belum tentu giginya bersih juga. Tapi mau unjuk gigi. Lu gak tahu saya di siapa? Hah? Kira-kira begitu. Saya pengarang lagu tau gak sih bisa ya kan? Nah saudaraku izinkan saya tanya, hari ini kalau saudara mau membanggakan sesuatu, menonjolkan kehebatanmu, apa coba? Pangkatmu, jenderal, jabatanmu, gelarmu. Sehingga namanya begitu panjang, gelarnya lebih panjang dari namanya. Ada yang begitu. Apa yang kamu banggakan? Kekayaanmu, kecantikanmu, kegagahanmu, perbuatan baikmu, amal ibadahmu. Apa sih yang mau kau andalkan? Apa sih? Ingat saudaraku, apapun yang bisa kau andalkan, kehebatan apapun, itu datang dari Tuhan. Dan apapun usahamu, apapun kehebatanmu, ingat, tidak bisa menyelesaikan masalah dosamu. Alkitab mengatakan usaha manusia sia-sia, nol, sia-sia. Ibarat kamu itu tulis cek ya, nolnya banyak gitu, dapat cek ya, satunya nggak ada. Mau berapa nol coba kalau tulis cek? Nol semua. Apapun usahamu, perbuatanmu, amal ibadahmu, ya. Ilmu pengetahuanmu, kepintaranmu, usaha-usaha berbuat baik, Alkitab mengatakan sia-sia. Keselamatan diperoleh 100% dari anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, dan iman yang diberikan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Gak ada seorang manusia yang boleh mendapat kredit untuk surga. Satu titik pun tidak. Seluruhnya adalah anugerah Tuhan. Saudara, kalau ada teman yang meninggal, kira-kira ngomong apa ya? Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Saudara ngomong apa kira-kira? Atau doa saudara?
Semoga perbuatan baiknya mengurangi dosa-dosanya. Saya nggak tahu apa. Tapi ingat saudara, agama-agama di dunia tidak memiliki kepastian. Selalu semoga, kiranya, ya kan? Gak yakin. Sebab manusia mengandalkan jasanya, usahanya. Beda gak dengan orang Kristen kalau meninggal? Saudara ngomong apa? Kalau teman orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus beda. Punya sebuah kepastian di situ. Walaupun kita sedih secara manusia kehilangan teman, kehilangan kekasih. Tapi di dalam hati kita itu ada dua perasaan. Sedih karena kehilangan yang pergi, tapi juga bisa bersyukur sebab yang pergi itu kemana? Surga. Kita bisa bilang, walaupun aku kehilangan, tapi hatiku bersyukur sebab rohnya dijemput oleh Tuhan Yesus ke surga. Itu yang Yesus janjikan. Kalau aku sudah sediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 1-3. Menjemputmu ke Firdaus, rumah Bapa di sorga. Saudara lihat, jadi orang Kristen mati gak kemana-mana, gak gentayangan. Yesus sendiri yang menjemput. Ini tugas yang sangat mulia loh. Dia gak serahkan kepada malaikat loh. Dia sendiri menjemput orang itu. Ada kepastian di situ, 100% pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan insya Allah, bukan, pasti. Sebab apa? Kebangkitan Yesus Kristus adalah garansinya. Jamin, pasti. Oh saudara, itu anugerah, itu berkat, itu good news yang harus kita beritakan. Izinkan saya tanya hari ini, kalau besok atau minggu depan kau harus meninggal dunia, saudara meninggal tahu gak sih? Kamis lalu aku kaget sekali, jam 4 lewat dapat telepon dari anaknya, Om Cahi, Om Kusnandar. Papa meninggal dunia. Kenapa? Jatuh dari kursi, cuma itu aja. Saudara lihat gak waktu di renungan pagi, kalau kita mulai kitab yang baru, selalu saya bilang, minta umur panjang. Kita masuk kitab Yosua. Yosua 24 pasal, minta umur panjang 24 hari, dan kamu harus janji setia. Kamu tidak mati dalam 24 hari, supaya kamu bisa selesaikan itu kitab Yosua. Pak Kusnandar gak sempat, saudaraku. Dia pergi duluan. Tapi waktu di tangan Tuhan, di tengah-tengah kesedihan sang istri, anak keluarga, mereka bisa bersyukur mengatakan, yakin papanya ada di surga. Itu orang Kristen, saudara. Amin. Kasih Tuhan maha hebat. Kalau hari ini sudah belum yakin, jangan tinggalkan tempat dudukmu sebelum kau sungguh-sungguh rendah hati menerima Kristus. Dan saya akan berdoa untuk saudara nanti. Amin. Bagi saudara yang sudah yakin, sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus dan yakin keselamatanmu, lebih mencintai Tuhanlah, lebih setialah beribadah, lebih setialah memuji namanya. Kenapa? 2B memberitahukan kepada kita, sebab kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu fondasinya kesetiaan kita kepada Tuhan, bukan karena kita hebat bisa setia, karena Tuhan lebih dulu setia. Tuhan Yesus bukan saja menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, tapi Tuhan Yesus memberkati, menyertai. Secara terus-menerus, kesetiaannya turun-temurun, selama-lamanya. Walaupun dunia ini ada cobaan, ada ujian, ada tantangan, kesulitan, penderitaan, ups and down, saudara. Kalau kita terus mengingat kesetiaan Tuhan, kita bisa juga setia kepada Dia. Amin. Beribadah, memuji, meninggikan namanya, kita setia. Kita bisa jadi saksinya di muka bumi ini yang selalu memuji, meninggikan nama Tuhan. Saudara, berapa tahun yang lalu ada breaking news. Breaking news, saudara tahu? Ya, yang spesial, ya, kabar khusus. Dimasukkan ke TV, ada seorang guru membeli sebuah meja dari Craigslist. Saudara suka ke Craigslist gak? Dia lihat sebuah meja bagus terbuat dari kayu oak, harganya $150. Dia beli.
Pergi ambil, bayar 150, ambil mejanya bawa pulang. Sampai di rumah, mejanya gak bisa masuk, kegedean sangkut di pintu. Jadi gimana dong? Dia ambil obeng, ambil peralatan, dia mulai mencopot, mempretel itu meja. Waktu mejanya dipretel, saudara, di bawah laci meja itu ada sebuah tempelan amplop. Dia buka, uang cash 98.000 US dollar. Breaking news gak? Kalau saudara itu, ngapain uang itu? Saudara bilang apa? Oh puji Tuhan, saya akan borong CD-nya Jason, bagi-bagi ke orang lain. Oh Tuhan, aku akan persembahkan bukan 10%, 20% untuk pembangunan IGNC. Ini rezeki nomplok Tuhan. Modal pego 150 sekarang 98.000. Saya tanya, sudah ngapain uang itu? Mau diapain? Ambil, tilep? Memang udah milik saya kok, saya beli kok. Ya kan? Legal apa enggak legal, saya beli. Meja saya sudah jadi meja saya. Guru itu bergumul, dikembalikan atau tidak? Karena meja itu dia beli dari sepasang suami istri senior yang sudah lanjut usia. Seperti evergreen kita, anggota-anggota Ompol. Yang hari ini ingat, jangankan besok lupa, ntar sore udah lupa. Jadi mereka pasti lupa, ini uang ditempel di situ, 98.000, mungkin uang pensiun dia, cash. Makanya saudara punya uang cash banyak, jangan ditempel situ lah, aduh. Bawa kayak ke sini. Kita masih utang nih gereja 200.000 US. Saudara. Tapi setelah guru itu bergumul, dia kembalikan, tidak ambil 1 sen pun. Cerita sungguhan ini masuk berita. Tapi poin saya adalah, inilah contoh kesaksian hidup yang memuliakan nama Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat nyata untuk orang lain. Bukan hanya teori di mulut, bukan. Kita terlalu sering mengatakan, ya Tuhan biar namamu dimuliakan, biar orang diberkati, tapi hidupmu tidak menjadi kesaksian, memalukan. Ini contoh. Kesetiaan Tuhan kepada kita harus yang mendorong kita lebih setia menjadi saksi Tuhan. Jangan memalukan nama Tuhan. Lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat sikap, lewat karakter. Kalau saudara di luar sana kemudian gak karuan, lebih dari orang dunia, kira-kira mereka bilang apa? Itu kayaknya jemaat Pak Edi tuh, berantem tuh. Saudara kalau saya yang malu, saya masih oke, silakan deh, gak apa-apa lah. Tapi kalau bilang, wah dia kan orang Kristen tuh. Katanya percaya Tuhan Yesus, modelnya kayak begitu. Ngomong jorok, berantem, maling, nipu. Waduh, gawat loh saudara. Gawat gak? Kamu anak Tuhan, bukan anak hantu. Penting. Mari saudaraku, secara pribadi kita ambil tekad hari ini. Tuhan, di ulang tahun ini, saya mengambil tekad untuk hidup menjadi saksimu yang memuliakan namamu dalam semua aspek hidupku. Dan secara komunitas, secara corporate bersama, IGNC kemudian akan menjadi gereja yang sungguh meninggikan nama Tuhan, yang sungguh menjadi berkat nyata, yang menyelamatkan banyak orang, berbuah bagi Tuhan, dan kemudian membawa berkat nyata, dan kita semua kemudian bisa berseru. Apa? How great is our Savior. Kita semua sungguh bangga berkata, yes Lord, how great is our Savior. Amin. Mari kita doa. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan ini diacungkan. Bagi mereka yang belum sungguh-sungguh percaya, masih ragu, belum yakin, hamba-Mu minta ya Tuhan, meteraikan mereka hari ini menjadi milik-Mu selama-lamanya. Mereka yang rendah hati menerima Kristus, tulis nama mereka dalam kitab kehidupan menjadi milik-Mu Tuhan. Beri mereka panjang umur Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya. Berkati hidup mereka setiap aspek Tuhan. Supaya sungguh-sungguh hidup mereka menjadi berkat. Memberitakan good news, kabar baik. Juga semua yang bertekad, yang sudah percaya Tuhan, jadikan gerejamu gereja yang memuliakan namamu.
Gereja yang menceritakan how great, betapa akbarnya Engkau Tuhan. Gereja yang memenangkan jiwa, gereja yang menumbuhkan kerohanian, gereja yang seperti satu keluarga, kami semua kompak, saling mengasihi, saling merangkul, saling mengampuni, saling memberkati, saling mendoakan. Jadikan kami saksi-saksi-Mu semasi nafas di kandung badan ya Tuhan. Something happens and now I know Jesus touched me. Jesus touch me and make me whole and make me whole. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon keselamatan, memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin.